Tual, 22 Mei 2024, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual, Fata Tuklal SPD MPDSI, memimpin kegiatan berbagi praktik baik yang bertajuk, Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Berbasis Refleksi, yang diselenggarakan di aula sekolah. Acara ini dihadiri oleh seluruh guru dan staf administrasi SMA Negeri 1 Tual dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi kurikulum Merdeka. Dalam paparannya, Fata Tuklal menekankan pentingnya refleksi dalam peningkatan dan memperbaiki implementasi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Fata Tuklal juga memaparkan hasil survei mengenai implementasi tahapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Tual selama tahun pelajaran 2023-2024. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagian besar guru berada pada tahap siap dalam mengimplementasikan kurikulum ini, dengan persentase 40,1%. Sementara itu, hanya 4,8% guru yang masih berada pada tahap awal. Survei ini menunjukkan bahwa guru-guru SMA Negeri 1 Tual telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek implementasi kurikulum Merdeka, seperti perancangan kurikulum operasional, perencanaan pembelajaran dan asesmen, serta penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Data menunjukkan bahwa sebagian besar guru berada pada tahap siap dan mahir, menunjukkan kesiapan dan keterampilan yang semakin baik dalam melaksanakan kurikulum ini. Kegiatan berbagi praktik baik ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para guru berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Mereka juga mendiskusikan tantangan yang dihadapi serta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para guru untuk terus mengembangkan kompetensi mereka, kata Fata Tuklal. Dengan kerjasama dan dedikasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih efektif untuk siswa kita. Meningkatkan mutu pendidikan di SMA Tual dengan tema yaitu adalah upaya peningkatan kompetensi guru berbasis refleksi, implementasi tahapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Tual. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah ada di tahun ketiga. Ya, tahun ketiga sekolah penggerak dengan melaksanakan kurikulum Merdeka yang telah dicanangkan sebagai kurikulum nasional. Dan nantinya pada tahun ajaran baru kita ada dalam tahun keempat. Fungsi dan tugas kita adalah sebagai sekolah pengimbas. Kalau sekolah pengimbas berarti harapannya adalah Bapak Ibu semua sudah bisa paling tidak dalam tahapan implementasi kurikulum ini. Seulangnya Bapak Ibu, tahapan implementasi kurikulum ini paling tidak kita ada dalam kategori siap atau mandiri. Ya, saya ulang, kita ada dalam tahap siap atau mandiri. Kenapa saya ambil topik dan materi ini terkait dengan refleksi kita? Ya, adalah link dengan apa yang Bapak Ibu kemarin kita adalah observasi Bapak Ibu. Untuk itu maka Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dasar pelaksanaan hari ini berapa item. Yang pertama SMA 1 sebagai salah satu kurikulum sekolah penggerak, ini pelaksana kurikulum Merdeka. Tadi harus jelaskan tadi itu kita sudah ada dalam tahun ketiga. Tahun 2022 saya laksanakan refleksi kementerian, sehingga saya minta untuk dibuat respondennya di Bapak Ibu harapkan populasi semua, jumlah terus semua diskusi. Result utama seandainya dia meningkat menjadi ada penambahan, saya belum tahu alasannya apa. Makanya di sini judulnya itu saya masih itu ada 3 fokus dimensi yang kemarin bisa lihat itu apa kan? Ada berapa dimensi untuk biar perilaku kami bilang kemarin? Ada yang memilih apa? Yang paling banyak memilih pengelolaan kelas, manajemen kelas. Ada yang memilih materi pembelajaran,
ada yang memilih psikologi anak. 3 itu, kalau Bapak Ibu buka di kitab Protokol Pendidikan, ada yang hijau, ada yang oranye. Kalau ada di bagian, nanti kita lihat nanti. Saya sampai itu dasar saya dari berdasarkan Protokol Pendidikan. Nah, sebentar kita masuk dalam. Yang berikut yang kedua adalah bahan evaluasi kinerja guru dan pegawai, ya, bahan evaluasi. Kemudian berikutnya adalah sebagai dasar perencanaan berbasis data. Kemudian berikutnya adalah hubungannya dengan masalah PMM. Jadi PMM ini kita tahu semua. Bapak Ibu diobservasi, saya juga observasi. Bapak Ibu buat bikin dokumen, saya juga buat dokumen. Bapak Ibu buat RHK, saya juga buat RHK. RHK saya di intervensi. Kadis punya program RHK. Sementara Bapak Ibu kan intervensi dari kepala sekolah punya RHK. Ini dasar yang saya ambil untuk bisa lanjutkan kegiatan ini. Lanjut. Ya, oke, kurikulum merdeka kita sudah tahu semua. Kita penyelenggara kurikulum merdeka ini sebenarnya sebagai katalis untuk mempercepat, ya, peningkatan transformasi pendidikan, terutama kemarin kita sekolah penggerak itu. Bagaimana percepat mutu layanan pendidikan itu. Kurikulum mereka itu muncul dengan awal yang terdapat kurikulum sekolah penggerak. Jadi dicoba pertama waktu itu. Dia berubah dari sekolah kurikulum apa namanya itu, prototipe, kemudian menuju ke kurikulum penggerak. Kemudian setelah itu implementasi dikenal dengan IKM. IKM sekarang ditetapkan menjadi koordinator ini yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Apalagi numerasi, gitu. Apalagi numerasi. Nah, begitu pula ini untuk yang ujung sana apa tadi? Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini hijau memang. Tapi nanti di dalam indikator dan subindikator itu ada yang oranye. Maka nanti Bapak Ibu masih di PMM yang Bapak itu yang intervensi itu untuk yang satu kuning oranye, lalu yang 2 yang lain itu adalah warna satu warna hijau, sementara yang 1, 2 itu ada warna orange. Makanya diminta intervensi untuk ditingkatkan supaya kualitas pembelajaran meningkat. Dari situ makanya harus lihat bagaimana kualitas guru, manajemen kelasnya bagaimana, metode pembelajaran harus bagaimana, lalu psikologi anak itu bagaimana. Maka kemana pilihan berbeda kan? Yang banyak itu adalah terkait dengan manajemen kelas. Oke, ini kita harus pahami betul ini Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, lanjut. Ini Bapak Ibu. Kecil dari Bapak Ibu bisa simak di situ. Ini yang disebut dengan instrumen. Saya jadi ini sebagai instrumen Bapak Ibu. Anggap ini instrumen bantu ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di sini misalnya ada 15 item untuk kita refleksikan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Ada 15 item yang ditanyakan di situ. Bapak Ibu setelah menjalani kurikulum itu, Bapak Ibu ada level mana? Karena ada itu level, kalau baca itu levelnya ada level 4 itu. Level yang pertama, level awal. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, siap. Yang keempat itu adalah mahir. Pertanyaan yang diajukan itu terkait dengan bagaimana pemahaman terkait dengan penyusunan KWSP. Yang kedua apa ini? Perencanaan ATP-nya. Yang kemarin potong di struktur ATP bagaimana? Bagaimana Bapak itu? Mulai dari CP, bagaimana Bapak mampu untuk merinci, merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran itu dirinci lebih ini lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Lalu hubungannya dengan asesmennya bagaimana? Bagaimana menentukan ke KTP-nya bagaimana? 3 pemahaman ini sumber beda-beda untuk Bapak Ibu. Maka saya harus refleksikan untuk Bapak Ibu tahu.
Masing-masing kalau menyisihkan waktu untuk berliterasi, membaca, simak dan memahami maksud dan tujuan masing-masing item pertanyaan itu, kita ada di mana? Yang nantinya pada periode berikutnya, Bapak Ibu akan diharapkan nanti semua akan ikut nanti. Mudah-mudahan semua ikut. Nanti hari ini juga ada yang refleksi ketika tahun 2022 yang isi yang mana, yang isi kenapa jadi isi. Ya, itu. Saya tampilkan ini, saya nanti Bapak baca ada kurang lebih ada berapa item itu ya, supaya mempercepatnya Bapak baca saja. Sikan waktu untuk baca itu sedikit. Ada berapa itu? Coba salah satunya apa lagi? Ical baca. Kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru. Untuk keperluan kurikulum. Iya, itu. Diminta untuk list komunitasnya ada itu. Karena Pak Lukman dengan Pak Geri sementara berangkat sana karena terkait dengan masalah komunitas SMA 1 tua. Kita bersyukur bagi kita di SMA 1 ada 2 orang. Karena ya, tapi saya pikir pemahaman terkait dengan itu Bapak Ibu paham. Ini maksudnya merefleksikan pemahaman Bapak Ibu dong. Ya, dan menjawab sesuai dengan kejelasan Bapak Ibu dong. Pemahaman terhadap item-item ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu refleksikan sesuai. Ya. Lanjut. Pemilihan mata pelajaran untuk kelas 11 dan 12. Ya, betul. Tadi 2 item itu kan 1. Bagaimana teknik guru membuat pemilihan, penguasaan materi, pemahaman terkait dengan itu Bapak Ibu sudah bisa. Saya pikir tidak ada kendala lagi. Dan ini sampai pada implementasi kegiatan itu ada di tahap siap dan mahir. Makanya ada sekolah yang datang mau belajar sama saya karena memang kita punya progres kegiatannya. Ya, ada kurikulum menjelaskan, kemudian ada yang berefisiasi dan sebagainya. Lanjutnya. Oke, baik, Bapak Ibu. Semua yang saya jelaskan di atas, semua secara tadi kan grafik. Bapak Ibu nanti kita ajarkan untuk bagaimana memahami grafik, tabel, memaknai ini. Iya kan? Kalau tadi itu salah satu soal sederhana saja. Bagaimana gambaran misalnya Ibu Usi terkait dengan grafik yang tadi, coba balik turun. Balik turun. Contoh ini, kita jadi guru, bagaimana kita berupaya untuk bagaimana mengenalkan, mengajarkan siswa mengenal terkait dengan literasi, terutama numerasi, bilangan, angka itu. Kalau membaca yang ini kira-kira bagaimana itu? Kalau usi baca bagaimana? Fahmi baca bagaimana ini? Coba. Baca grafik itu. Karena 4 tahap itu. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan terkait dengan 4 tahap berdasarkan grafik itu? Ya. Ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap siap, dan ada tahap akhir. Kalau membaca grafik itu kira-kira bagaimana? Itu. Ya, kalau begitu orang matematika saja. Orang matematika saja. Ya, matematika, fisika kan, kimia kan, geografi kan. Gitu. Bagaimana ini? Siapa orang? Oh, silakan. Ya, tinggal baca itu deh. Tinggal baca itu. Ini untuk item apa ini? Pemilihan mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran. Artinya guru siswa terkait pemilihan mata pelajaran ini untuk menyusun TP, tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan ke dalam lebih rinci lagi namanya alur tujuan pembelajaran. Kalau alur tujuan pembelajaran ini bagaimana kita menyusun kegiatan pembelajarannya, bagaimana kita menyusun KKTP-nya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pasang standar dulu, yaitu KKTP kan. Setelah KKTP ada kegiatan pembelajaran yang mana untuk mengganti tugas itu. Lalu berakhir tinggal pelaksanaannya, pasang pembelajaran. Tapi harus diimbangi dengan pembelajaran langsung dengan penilaian assessment. Itu butuh satu pembelajaran. Belajar di mana? Pak Ibu di dalam observasi kan baru cantumkan di situ. Untuk meningkatkan kompetensi
saya harus berkolaborasi, saya harus berdiskusi dengan teman sebawah, beta harus belajar mandiri melalui apa? PMM. Begitu ya? Tuhan, saya pikir sih, karena pusing ini kan, apa? Ya? Masih sekolah. Ini dua minggu ya? Pelajaran? Bahasa. Ini ada halang. Dalam sekolah, dapat halang. Diharapkan sekolah berupaya untuk lebih cepat meningkatkan itu dari tahap 1 ke 3 sampai ke terakhir kita di tahap 4. Halang itu paling kurang 3 tingkat di bawah level yang diharapkan itu sudah lewat 3 tingkat di bawah itu. Kemudian perundungan masih jadi normal. Kemudian yang berikutnya lingkungan belajar itu pembelajaran itu secara rutin mengalami pimpinan, kaitan juga dengan implementasi kurikulum merdeka, hubungan dengan PMM. Oleh begitu di kesempatan ini memang sadar juga bahwa yang kaitan dengan pengisian dokumen masuk dalam tambahan sekaligus dengan data jelas bahwa memang sampai saat ini juga belum masuk. Oleh itu di kesempatan ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah beberapa item itu kalau bisa dari teman-teman yang sifatnya adalah bisa memahami tentang itu bisa berkolaborasi, karena penyampaian konsep bahwa sekolah ini adalah sekolah penggerak. Oleh itu pengibasan tentang PMM ataukah kurikulum merdeka ini sehingga kita juga semuanya bisa memahami dan sekaligus bisa menjelaskan dengan tanggung jawab yang terkait itu dari saya. Terima kasih. ada kelompok mahir, ada kelompok siap, ada kelompok berkembang atau awal. Nama kan ada di saya, bukan berarti saya tidak ada sebagian mungkin ini kita komunikasi penting. Nanti persetujuan Bapak Ibu bagaimana? Di dalam waktu dekat sebelum akhir semester itu